warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kita masih ketemu di minggu yang ke-14 dan masih sambungan modul modul 13 nih, teman-teman, masih bersambung dan kebetulan temanya memang topiknya memang sama ya, teman-teman ya, tapi memang saya bagi jadi 2. Jadi di topik yang kedua ini kita masih akan membahas tentang catatan kaki, tapi ini adalah sambungannya. Ini adalah bagian keduanya nih, catatan kakinya. Ayo, siapa yang masih ingat apa sih itu catatan kaki? Siapa yang masih ingat nih, teman-teman? Atau jangan-jangan teman-teman udah lupa, padahal videonya tuh masih angetan banget loh, baru teman-teman lihat, karena kan masih ada di minggu yang ke-14. Apa yuk catatan kaki? Ya, betul. Catatan kaki itu seperti keterangan ya, teman-teman ya, yang ada di bagian bawah gitu ya. Seperti di bagian bukunya itu misalnya tadi domba, ada tanda 1 di dombanya. Terus dijelaskan di bawah, apa sih domba itu gitu kan ya. Nah, kalau teman-teman masih bertanya-tanya apa gunanya catatan kaki, ini juga catatan kaki itu mirip dengan sintesis, mirip dengan kutipan yang mensupport gitu ya, yang membantu hadirnya namanya si karya ilmiah atau karangan ilmiah. Nah, dengan adanya catatan kaki ini, data-data yang digunakan dalam karya ilmiah ini akan terbantukan nih, terbantu dalam artian reader atau pembaca ini akan memudahkan sekali. Jadi kayak data-datanya juga seperti dibantukan gitu dari si catatan kaki ini, teman-teman. Nah, next nih, kalau sebelumnya kita udah belajar apa sih itu catatan kaki gitu ya. Kita juga udah belajar macam-macam catatan kaki ya kan. Terus fungsinya catatan kaki, tujuannya catatan kaki dibuat itu untuk apa. Nah, sekarang kita akan membahas kelanjutannya nih, teman-teman. Nah, kan catatan kaki itu salah satu macamnya itu untuk menuliskan referensi gitu ya, untuk menuliskan referensi. Nah, apa aja sih sebenarnya yang harus dituliskan dalam si referensi itu? Jangan lupa menuliskan nama pengarang ya, teman-teman ya. Jadi di catatan kaki itu harus dibuat sesuai gitu ya. Masukkan gelarnya, nama kecilnya, dan juga nama keluarganya. Terus, kalau ada 2 pengarang, silakan dicantumkan. Kalau ada 4 atau lebih dari 4 pengarang, maka hanya nama depan teman-teman yang dicantumkan. Jadi, nama kemudian yang lainnya disebut add all. Misalnya, saya bikin buku bersama teman-teman saya. Nah, saya itu ada di penulis yang keempat. Maka saya nggak usah ditulis namanya Ririn Narasati, cukup Riri saja. Ya, nah kemudian kalau misalnya yang gabungan gitu ya, kumpulan-kumpulan cerpen gitu ya, nah itu boleh ditambahkan kalau yang ada editornya dengan sebutan ed ya itu. Nah, terus untuk penulisan judul nih, penulisan judul jangan lupa dicetak miring. Nah, tapi cetak miring itu untuk buku ya, untuk buku, ensiklopedi. Tapi misalnya untuk artikel atau jurnal, jangan lupa teman-teman menggunakan tanda kutip. Ya, nah terus kalau catatan kaki yang pertama itu sudah disebutkan, maka kalau misalnya kita menggunakan lagi catatan kaki yang pertama, nah maka teman-teman bisa menuliskan dengan ibid, opsid, atau loksid. Nanti di bagian akhir kita akan membahas ya. Nah, terus kalau udah dipakai gitu ya, jangan jangan double-double, nanti bukunya penuh, tinggal pakai singkatan-singkatan itu aja. Nah, kemudian kalau data publikasi, jangan lupa tempat dan tahun penerbitan gitu ya, dicantumkan. Nama penerbitnya juga jangan lupa dicantumkan. Data publikasinya juga tidak perlu muat nama tempat dan penerbit, tetapi mencantumkan nomor jilid. Jadi diganti, jadi nama tempat sama penerbitnya nggak usah, tapi nomor jilidnya. Jadi kan biasanya jurnal keberapa gitu ya, jurnal jilid keberapa, halaman berapa itu dicantumkan. Nah,
Terus kalau ada penanggalan gitu ya, tolong jangan letakkan dalam tanda kurung. Nah, ada juga nih penulisan jilid dan nomor halaman. Boleh pakai singkatan HLM gitu ya. Boleh. Terus kalau buku yang kita masukin itu dari berapa jilid harus dicantumkan ya bukunya buku keberapa gitu ya kan jilid yang keberapa itu dicantumkan. Nah, apa sih syarat untuk menulis catatan kaki? Nama pengarangnya nggak boleh dibalik ya kalau menulis catatan kaki, terus diberi nomor untuk petunjuk. Terus setiap unsur dibatasi dengan tanda baca koma. Nah, terus ada istilah-istilah nih di dalam catatan kaki yang tadi saya bilang ada ibid atau ibidem. Jadi kalau ibid itu misalnya yang nomor 1, kita udah menuliskan judul buku gitu ya, kita udah menuliskan judul buku yang reference sama kata nomor 1. Nah, kalau kita menggunakannya lagi, kita cukup tulis ibid di bagian bawahnya. Nah, kalau objek adalah opere citato. Nah, ini kalau kita menggunakan sebuah kutipan gitu ya, sebuah kutipan dari sebuah karya, ini karyanya dalam bentuk buku atau jurnal gitu ya, atau ensiklopedi. Nah, kita udah jelasin nih di yang nomor 2-nya misalnya dari buku ini. Nah, nanti kalau kita menggunakan lagi cukup objek gitu ya. Jadi nggak penuh tuh di bagian bawah nama-nama bukunya aja. Oh, kalau objek berarti ini bukunya yang sama. Nah, kalau loksit atau loko citato, ini apa kalau loko citato? Nah, kalau loko citato ini untuk dari misalnya ngambilnya dari majalah kayak gitu. Nah, ini pakainya loksit. Jadi satu cukup misalnya majalah Femina ini selesai. Terus yang keduanya cukup loksit. Jadi di dalam catatan kaki teman-teman akan kenal dengan ibid, opsit, dan juga loksit gitu teman-teman. Udah sih teman-teman segitu aja, nggak banyak-banyak. Jangan pernah melupakan ibid, loksit, sama opsit ya teman-teman ya. Jadi supaya di bagian bawah itu catatan kakinya tidak tertumpuk ya. Teman-teman semoga pengertian, tujuan, macam-macam catatan kaki gitu ya. Sedikit bagaimana cara membuat catatan kaki dari saya bermanfaat buat teman-teman supaya teman-teman bisa aplikasikan dalam pembuatan karya ilmiah atau kerangka ilmiahnya teman-teman di kemudian hari. Oke, segitu aja teman-teman dari saya. Jangan lupa setelah selesai nonton video, teman-teman ke Indigo, selesaikan semua Indigosnya, materinya, kuisnya gitu ya, tes online-nya silahkan dikerjakan. Jangan lupa materinya dibaca, di-download, linknya juga di-save supaya nanti kalau misalnya pas ujian saya tutup matanya, saya close, sudah saya tidak publish lagi, teman-teman masih tetap bisa belajar. Oke teman-teman, itu dulu dari saya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.